Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 3. Arti absen 3. Di Anaira ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya berarti di Arya saja. Ayo di Arya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil juga nih sama amin. Ya, Bu Rizka presensi terlebih dahulu ya. Afiza. Baik. Sampai beroket berjajah pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebagai siswa atau sikapmu sebagai siswa dalam membanggakan bangsa Indonesia? Dengan Menghargai. saling menghargai boleh. Dengan belajar, dengan belajar, kemudian dengan mengikuti lomba, seperti itu. Jadi bisa membanggakan bangsa Indonesia. Kemarin kita telah mengetahui kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kita dapat mulai dari menghemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Melalui kebiasaan itu, kita dapat menjaga sumber energi yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan belajar. Tadi sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian selanjutnya dari teks sumber energi, siswa mampu mengkategorikan sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi nanti kalian belajar sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Coba Bu Rizka mau lihat semangatnya, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga. Perhatikan video berikut. Sudah siap? Siap. Siap. Diperhatikan. Nanti kalau mau mencatat bilang ya, berhenti Bu, seperti itu ya. Ya.
dapat menghasilkan energi. Contoh sumber energi adalah matahari termasuk sumber energi terbesar di dunia. Ah ya, di Afiza ya. Ya, Ya, di Afiza dapat poin 1. Tahu sumber energi. Sumber energi adalah apa tadi di Afiza? sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contoh sumber energi adalah matahari. Ya. Ya, pinter sekali. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Diingat-ingat. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi yang terbesar tadi kata di Afiza adalah matahari. Kemudian yang kedua, apakah kalian tahu tentang sumber energi yang dapat diperbarui? Tahu. Apa saja? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan, betul. Air, siapa tadi yang bilang air? Air. Saya Reva. Ya, Reva. Tadi Rehan bilang tumbuhan dan hewan. Jadi Reva air, kemudian apa lagi? Sinar matahari. Apa? Tidak terdengar? Batu bara. Batu bara. Coba. Batu bara, minyak bumi, apakah bisa diperbarui? Tidak. Tidak. Karena apa? Ya, coba nanti kita pelajari ya. Apakah minyak bumi dan batu bara bisa diperbarui atau tidak? Nah, siapa yang mau membaca pertama kali? Tadi yang terdengar suaranya Fasya. Fasya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Iya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi, seperti minyak, kemudian gas, batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Jadi tadi yang menyebutkan minyak bumi, batu bara, gas alam itu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi bisa habis gitu. Sumber energi yang akan habis. Ada yang mau mencatat? Sudah? Sudah, mari kita lanjutkan. Nah, itu kalau ada titik, berhenti membacanya yang bagus ya, cah pinter. Nah, ini kita akan mempelajari matahari. Coba dari gambar ini. Manfaat matahari untuk manusia apa? Mengeringkan baju dan olahraga. Mengeringkan baju dan olahraga. Ya. Kemudian kalau untuk tumbuhan, fotosintesis, pinter sekali. Jadi matahari merupakan energi yang terbesar di bumi dan bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Nah, setelah
kalian belajar tentang sumber energi, coba sudah berkelompok? Sudah berkelompok ya? Ya, sekarang didiskusikan LKPD yang pertama, yaitu kategorikan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Coba diamati lingkungannya, ada apa saja sumber energi, kemudian kategorikan termasuk sumber energi yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Kemudian tuliskan juga penggunaannya. Paham? Nah, jadi yang ketiga ada tumbuhan. Matahari bermanfaat untuk apa? Kemudian matahari bermanfaat bagi alam. Didiskusikan, dibuat terlebih dahulu. Bu Rizka beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Informasi. Jadi kalau dari cerita Beni ini mengetahui tentang apa? Sumber energi di daerahnya. Sumber energi di daerahnya, pinter sekali Di Afiza. Kemudian siapa narasumbernya? Ayahnya. Ayahnya, ya. Ayahnya, betul sekali. Kemudian sebelum Beni melakukan wawancara, dia menyusun apa terlebih dahulu? Pertanyaan untuk membantu menumbuhkan informasi. Iya, daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Beni. Nah, siapa yang masih ingat apa itu wawancara? Saya Bu. Ya, Dek Salsa. Sebagai tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Pinter sekali. Berarti sudah belajar. Wawancara adalah apa tadi, Dek Salsa? Sebagai tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Iya, kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan informasi atau mengetahui pendapat dari orang lain tentang suatu hal. Pinter. Kemudian apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara? Memastikan keadaan narasumber, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Informasi dapat dari kata tanya, apa, siapa, mana, kapan, apakah, bagaimana. Iya, pinter sekali Dek Salsa. Wawancara Yang kita perlu memperhatikan Dek Reva. Berikut sebelum melakukan wawancara. 1. Memastikan kesediaan narasumber. 2. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. 3. Informasi dapat digali menggunakan kata tanya. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Berapa? Dan bagaimana? Iya. Pintar sekali Dek Reva. Terima kasih. Terlihat jelas? Ya. Sekarang kita perhatikan wawancara yang dilakukan oleh Beni dan ayahnya. Siapa yang menjadi Beni dan ayah?
Afiza dan Salsa. Afiza dan Salsa. Afiza jadi siapa? Ini. Ya, Beni. Jadi Dek Salsa itu ayah ya? Ya. Yuk kita mulai. Selamat siang, Pak. Nama saya Beni. Selamat siang. Silakan masuk, Beni. Nama Bapak adalah Sedang. Pak, saya mau tanya tentang sumber energi yang ada di sekitar sini. Apa saja sumber energi yang ada di daerah sini? Sumber energi yang ada di daerah sini adalah matahari, angin, air, minyak, tumbuhan, dan hewan. Iya, pintar sekali. Ada yang mau menjadi Beni dan ayah lagi? Febri ya, Febri dan Reva ya. Febri menjadi siapa? Febri jadi Beni ya. Coba suaranya Dek Febri. Tidak terdengar. Ya, Dek Reva menjadi ayah. Kita mulai. Dek Febri lebih keras suaranya. Ya, Dek Reva. Selamat siang, silahkan masuk, Beni. Nama Bapak ada Dadang. Ya, ayo Dek Febri. Saya mau tanya tentang sumber energi yang ada di sekitar sini. Apa saja sumber energi yang ada di daerah sini? Dek Reva. Energi yang ada di daerah sini adalah matahari, angin, minyak, dan tumbuhan dan hewan. Iya, bagus sekali. Sudah ada 2 pasang yang menjadi ayah dan Beni. Kira-kira ini Beni sedang mewawancarai tentang apa ya? Sumber energi. Sumber energi. Ya, pintar sekali sumber energi. Kemudian sumber energi apa saja yang ada di daerah Beni? Matahari, angin, air, minyak, tumbuhan, dan hewan. Iya, matahari, angin, air, minyak, tumbuhan, dan hewan. Wawancara seperti Beni tadi. Topik wawancara yang akan kita lakukan yaitu sumber energi di daerah tempat tinggalku. Yang pertama kita lakukan yaitu memilih narasumber yang akan kamu wawancarai. Jadi kamu pilih satu narasumber. Boleh kakak, boleh ayah, boleh ibu, atau boleh teman juga bisa. Kemudian buatlah 3 pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Tadi seperti Beni, wawancara tentang sumber energi. Pertanyaannya, apa saja sumber energi yang ada di daerah sini, Pak? Nah, itu contohnya ya. Kemudian kalian membuat 3 pertanyaan seperti itu. Bu Rizka beri waktu 5 menit, cukup? Tidak. Untuk membuat pertanyaan saja. Pertanyaan terlebih dahulu. Ya, cukup? Cukup. Ya, cukup. 5 menit untuk membuat 3 pertanyaan terlebih dahulu tentang sumber energi di daerah tempat tinggalku. Kita mulai 5 menit dari sekarang. Buatlah laporan hasil wawancara. Jadi ditulis judulnya laporan hasil wawancara. Kemudian
tanggal wawancara. Jadi tanggalnya hari ini ya. Tanggal 3 April 2021. Kemudian tulis nama narasumber. Kasih contoh. Berikan contoh ya, sebentar. Terlihat gambarnya? Iya. Jangan anjing nak. Gua ada banget telat toh. Semua ditulis ya. Apa yang kalian dapatkan setelah wawancara? Ya, Rehan sudah. Nah, kita mulai presentasi yang pertama tadi tentang apa ya? Sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Afiza. Afiza, ya, Afiza terlebih dahulu, nanti gantian temannya. Ayo di Afiza. Sumber energi premium tidak dapat diperbarui sebagai dan air dapat diperbarui penggunaan sebagai mengadi sawah. Juga LKPD yang kedua tentang apa tadi? Manfaat matahari. Manfaat matahari. Manfaat matahari. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Afiza. Desain. Zain. Iya kok Bu. Olahraga mengurangi mendapat vitamin C, menghangatkan tubuh. Selanjutnya kita akan ke LKPD yang ketiga. Yang ketiga ya, apa tentang apa? Wawancara tentang Wawancara ya. Coba Gereva terlebih dahulu. Reva. Selamat siang. Nama saya Reva. Kakak, selamat siang. Silakan masuk Reva. Nama kakak Reno. Kak, saya mau tanya tentang sumber energi yang ada di sekitar sini apa saja sumber energi yang ada di daerah sini? Sumber energi yang ada di daerah sini ada matahari, angin, air, minyak, tumbuhan, dan hewan. Afiza. Ya, Afiza. Ayo Afiza. Sumber energi apa yang ada di sini, Bu? Dan apa manfaat dari sumber energi tersebut? Sumber energi apa yang sering digunakan di sini? Ya. Kemudian jawabannya, Afiza.
Sumber energi yang ada di sini adalah matahari dan listrik. Dan apa manfaat dari sumber energi tersebut? Manfaatnya sangat banyak bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan tumbuhan. Manfaat listrik adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Sumber energi apa yang sering digunakan di sini? Matahari dan listrik. Kita berikan soal evaluasi. Jangan apa Saja. Di Google Form seperti biasa mengerjakannya. Ya, ternyata sama Afiza, Salsa, Reva, dan Raihan. Sama-sama mendapatkan 16. Ya, sama semua keempat siswa tersebut. Nah, siswa yang pengayaan menuliskan kegiatan di rumah yang menunjukkan hemat energi. Kemudian siswa yang remedi mengerjakan soal evaluasi kembali. Nah, semuanya sudah presentasi. Nah, nanti itu yang kalian tulis di foto dikirimkan ke WhatsApp seperti biasa ya. Energi, kemudian mengetahui cara ya, bagaimana teknik wawancara, bagaimana membuat daftar pertanyaan, pinter sekali. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Dan jangan lupa menuliskan 3 aktivitas di rumah yang menggunakan sumber energi. Paham? Dek Fasya dan Dek Ali Firdaus mendengarkan atau tidak? Dek Fasya dan Dek Ali Firdaus bisa duduk yang rapi? Ngapain? Bisa duduk yang rapi? Iya ngapain? Udah duduk atau belum? Ya, besok kalau mau belajar, coba belajarnya yang baik. Yang baik, tidak diganggu teman-temannya, tidak mengobrol sendiri. Ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba jika mau lihat semangatnya, tepuk semangat. Asri, makasih sudah belajar. Besok kalau belajar lagi yang lebih semangat, teman-temannya diajak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.